saya punya menghayal berangan-angan kalau sudah punya istri saya yang bagaimana, yang bagaimana, punya pekerjaan bagaimana, alhamdulillah Allah sudah kabulkan semuanya. Jadi pesan saya kepada orang tua, kalau sekarang punya anak kecil, dia berhasrat, beringin, bercita-cita, aminkan aja, insya Allah kabul. Saya sudah menjalaninya. Sesuatu hal yang tidak mungkin, saya cita-cita, keinginan saya dari kampung dulu sekolah tidak pakai sepatu, dari kampung dulu sekolah dengan buka baju, buka celana, telanjang, buku diikat begini, saya menyeberang sungai. Kadang bajunya atas putih bawah coklat, kadang atas coklat bawah merah. Istilah dulu kalau kita ketinggalan buku, saya masih bisa tulis di badan saya, karena dulu apa nama orang bilang, setengah abad umur 50, jadi kalau mau baca mesti pakai kacamata. Udah setengah abad ya. Double definisi. 21. Tapi saya kalau depan istri saya buka kacamata. Kenapa? Kelihatan muda lagi. Iya. Jadi kalau bagaimana 17 istri tahun. saya itu cantiknya persis kayak umur 17 tahun. Kalau saya kelihatan pakai kacamata begini, kasihan, kelihatan ada keringat dikit. Kayak saya ya, keringatnya banyak. Jadi buka kacamata, kabur-kabur dikit. Paling cantik seluruh dunia, hanya satu ada wanita. Siapa itu? Doakan aku Pak Haji supaya dapat istri yang Soleha. soleha. Paling enggak itu sholat subuh itu berangkatnya bareng, itu yang paling aku Saya kangenin. pernah di Semarang, waktu itu masih tahun 94 itu saya umur 24 tahun. Waktu umur masa-masa begitu, masa-masa ingin sekali punya teman, punya istri. Pas saya lagi sholat Jumat, panitia masjid mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah nanti ba'da asar remaja masjid akan mengadakan seminar dengan judul makalah kiat remaja muslim dalam mencari jodoh. Langsung semangat dah. Betul. Ternyata jodoh siapa di situ? Habis sholat Jumat, umur 24 tahun, habis sholat Jumat saya nggak mau bergeser dari lingkungan masjid. Saya tungguin memang sampai sholat asar. Setelah sholat asar, saya duduk paling depan. Saya dengerin Harganya lebih beda. dari awal sampai akhir. Jadi diceritain bahwa sebenarnya jodoh kita mencari jodoh itu persis seperti kita mencari kumpulan kucing hitam yang banyak tuh. Iya. Kita disuruh cari mana yang paling bagus. Kemudian kumpulan kucing hitam itu dimasukkan lagi di dalam karung. Kita cari yang mana paling bagus. Bukan cuma itu. Kumpulan kucing hitam dimasukkan di dalam karung, dimasukkan di dalam kamar yang gelap. Tambah repot nyarinya kan. Bisa nggak kita pilih cari perempuan, pasangan, cewek hidup yang sesuai keinginan kita? Berat jadinya kalau begitu. Ya memang betul. Makanya dulu di tahun 80-an ada lagu si Jalal ya. Jalal pelawak Jalal yang gemuk itu, katanya jodoh saya di tangan Hansip, katanya kan begitu. Ya bingung sih masalah jodoh ini, susah mencari. Artinya ya betul juga, jodoh itu Allah yang menentukan. Kita mau jadi jodoh. Hanya satu terakhir sebelum pembawa makalah itu garis bawahi, memang jodoh begitu. Adakah cara kita mendekati keinginan hati kita untuk mencari jodoh sesuai dengan harapan kita? Ada. Apa itu? Kamu mau dapat pasangan kamu yang bagaimana? Kita pingin
cari pasangan yang solehah. Bagaimana caranya? Hindari tempat-tempat yang Maksiat. maksiat, lembah-lembah hitam, tempat-tempat hiburan, hindari. Arahkan banyak-banyak ke tempat masjid, remaja masjid. Terus tadi sampai remaja masjid itu sampai tungguin langsung datang mbak-mbak cantik yang termasuk di dalamnya di situ jodoh sampean itu. Itulah belum itu kan masih umur saya 24 ya, umur 24. Jadi saya apa namanya? Lorong. Usaha dari saat itu. Oke lah kalau cara susah mencari jodoh, tapi saya berusaha. Pertama saya mencari keinginan saya yang solehah, yang banyak duit, yang paling cantik, yang turunan yang baik-baik. Pertama saya berusaha dulu menambah ilmu saya. Saya tiap ada kesempatan saya update, saya pergi sekolah. Jalan kemana saya selalu arah ke kanan, usahakan. Untuk diri saya, kalau ada lebih saya akan berdandan segentelman mungkin. Ada pakaian yang paling bagus saya beli. Biar saya kelihatan. Untuk apa? Biar kelihatan supaya saya mendapatkan cewek gadis yang cantik. Saya harus bersih juga. Hanya itu pendekatan usaha kita. Kalau istri sampean asli memang Banjarmasin. Itulah umur 24 tahun ya. Umur 24 tahun saya mencari. Saya pernah ketemu teman saya namanya Muhammad Johari Arifin. Tahukah kamu jodoh kamu itu? Kalau kamu mau tahu jodoh kamu itu, mencari jodoh itu, kamu persis seperti mengejar bayangan dirimu sendiri. Bayangan ya, bayangin. Kalau saya kesana, dia mendekat, itulah susahnya jodoh. Itu umur 24 Iya. tahun. Jadi saya menemukan jodoh saya itu di umur 29-30, bayang. 6 tahun kemudian saya baru mendapatkan jodoh saya. 6 tahun kemudian saya jadi uber nggak bisa juga, kita lari dia kejar, kita kejar dia lari. Tapi nanti ada saat masanya, kapan itu? Ketika Allahu Akbar, zuhur tiba, matahari di atas kepala, kamu lari kemanapun, itu bayangan kamu persis. Itulah jodoh. Kalau memang sampai waktunya, tidak akan lari kemana. Iya. Tip buat saya Kep untuk mencari jodoh gimana Kep? Seperti bayangan tadi, sampai waktunya, sampai tidak akan lari kemana. Mungkin itulah saya dijodohkan umur 29-30. Di saat itu tidak sampai hitungan bulan saya menemukannya, saya mendapatkannya. Sebelum saya mengatakan, dia juga mengatakan senang, dia sudah mengatakan senang sama saya. Kalau suka sama suka, kenapa tidak kita bungkus aja bawa ke pengurus sekalian. Alhamdulillah, tidak melalui proses yang terlalu panjang, tidak terlalu berbeli, tidak terlalu. Siap. Mudah-mudahan mohon doanya Pak Haji. Amin. Aku dapat jodoh yang sayang sama orang tuaku, sama anak-anakku, juga sama aku. Amin. Amin. Umur 29 ke 30. Saya memang sudah khususkan, memang inilah saatnya. Saya belum punya pacar, belum punya teman dekat, punya kawan. Saya mengatakan bahwa saya memang harus menikah. Saya harus mencari pasangan. Saya mencari sesuai kriteria saya. Pertama, yang paling cantik. Kedua, yang agamanya bagus, yang turunannya baik-baik. Alhamdulillah dilebihkan. Jadi saya berhenti sengaja berhenti belayar. Umur 29 saya berhenti belayar. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 1999. 1 tahun tarik ke depannya
1998 Ramadan itu saya sengaja berhenti belayar. Niat saya cari pasangan itu. Saya pergi ke kampung. Di kampung saya mengkhususkan, pertama setelah sholat subuh, kedua setelah sholat tarawih, mengkhususkan diri saya akan duduk, akan menunggu di mana di kampung saya itu tempat yang paling ramai orang-orang yang melakukan ibadah setelah sholat subuh dan setelah sholat tarawih. Apa nama tempatnya? Simpang 4 Pasar Lama. Saya duduk di sana. Banjarmasin, Untuk Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Satu niat saya, kalau saya melihat, kalau saya menemukan, saya ikuti. Sampai Sampai ke rumah. mana rumahnya, saya akan katakan pada dia, katakan pada keluarganya, dengan niat saya mau cari pasangan itu. Terus jodoh di Kalimantan Tengah itu. Selama 1 bulan Ramadan tidak ada hujan, tidak ada yang menghalangi saya. Setelah sholat tarawih, setelah sholat subuh, saya selalu duduk di simpang 4 itu. Melihat kalau ada, saya ikuti. Ada cewek itu. Ada cewek, saya ikuti. Sampai terakhir malam pertama, seminggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, terakhir Ramadan, saya tidak menemukan pasangan, saya tidak menemukan. Sampai terakhirnya saya menghitung duit saya, artinya saya harus pulang karena sudah 1 bulan memang saya tidak menemukan. Uang juga harus nggak mencukupi lagi untuk saya. Biasa kita style pelaut tidak berapa lama saya pulang. Ketika malam takbiran, di depan rumah saya, di samping rumah saya melihat ada perempuan sedang berbelanja. Saya melihat, saya langsung, inilah kira-kira. Saya perhatikan, oh iya, cantiknya, amboy. Saya tahu keluarganya, saya tahu agama. Malam itu saya langsung samperin, saya dekati. Katanya saya bekerja di Jalan Merdeka. Sore saya ada di sana. Besok sore setelah asar saya samperin dia di tempat kerjanya. Dia kerja di tempat milik dia sendiri. Dia punya warga sendiri, punya KBU, 4 KBU, tempat bicara umum. Dia punya sendiri. Saya masuk ke KBU itu, tempat dia bekerja. Assalamualaikum. Salam. Dengan perasaan bangga senang saya ingin mengutarakan. Belum saya berbicara, belum saya duduk, dia langsung bilang sama saya. Belum saya berbicara, belum saya duduk, dia langsung berbicara saya pacaran sih nggak terlalu ini lagi. Kalau mau langsung aja. Alhamdulillah langsung jadi. Mendengar kata-kata, Memberanikan diri untuk bicara, berani langsung saat itu. dengan kata-kata itu kita di kampung sudah paham saya tidak ini pacaran. Akhirnya langsung saya pulang. Saya bilang sama keluarga saya dengan pertimbangan alhamdulillah menyetujui, baru saya samperin dia, mau sama saya seperti yang kau bicarakan kemarin. Iya, dia bilang mau. Akhirnya saya minta waktu sekali belayar untuk menentukan. Alhamdulillah 98
8 saya pergi, pulang saya bawa uang 2 kantong plastik penuh lebih, 2 kantong plastik penuh itu saya bawa, saya melamar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sukses. Sekarang dikaruniai anak berapa Saya Kapten? dikaruniai anak 3 orang. Pertama laki-laki. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, dan ketiga laki-laki. Iya, ini juga ada berita luar biasa nih dari Pak Haji Mahadi, anak kedua Kapten ya. Sekarang sudah hafiz Al-Quran Alhamdulillah. di pondok pesantren mana itu Kapten? Larai Bahani tidak Jombang. Jombang. Sekarang sudah hampir master Kapten ya. Hafal Al-Quran 30 juz beserta artinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu adalah investasi yang luar biasa. Besok akan ngasih topi emas ke Pak Haji Mahadi. Ya kita doakan sama-sama mudahan amanah sampai akhir hayat. Karena ada pesan dari kiai, memang itu hadis, aku nggak tahu hadisnya apa. Barang siapa di dalam tubuhnya itu ada Al-Quran, apabila dia meninggal, niscaya cambuk ataupun siksa kubur, siksa apapun nggak bisa menyentuh, karena di dalamnya ada kalam Allah. Jadi sebisa mungkin manusia ya kalau bisa ya ada kalam Allah, paling enggak Al-Fatihah hafal lah kayak gitu, pembuka Al-Quran. Saya umur 50 sekarang. Umur 50. Pas 50. Jadi kalau orang tua dulu bilang bercita-citalah setinggi bintang di langit. Itu cita-cita nggak Kep? Anak jadi penghafal Al-Quran? Semua Atau berjalan? Semua hayalan saya di waktu kecil. Waktu saya kecil saya punya hayalan, saya punya keinginan tentang besarnya saya mau bekerja, ingin jadi bagaimana. Saya punya menghayal berangan-angan kalau sudah punya istri saya yang bagaimana, yang bagaimana, punya pekerjaan bagaimana. Alhamdulillah Allah telah kabulkan semuanya. Jadi pesan saya kepada orang tua, kalau sekarang punya anak kecil, dia berhasrat, beringin, bercita-cita, aminkan aja, insya Allah kabul. Saya sudah menjalaninya. Sesuatu hal yang tidak mungkin, saya cita-cita keinginan saya dari kampung dulu sekolah tidak pakai sepatu, dari kampung dulu sekolah dengan buka baju, buka celana, telanjang, buku diikat begini, saya menyeberang sungai. Kadang bajunya atas putih bawah coklat, kadang atas coklat bawah merah. Istilah dulu kalau kita ketinggalan buku, saya masih bisa tulis di badan saya, karena dulu orang bilang bisa ditulis badan, saking tebalnya kita punya. Jadi itulah cita-cita. Jadi cita-cita Aminkan aja apa aja keinginan anak. selama itu baik kita aminkan saja. Aminkan aja. Berarti kan itu kan anak penghafal Al-Quran itu masuk ke cita-cita Kapten atau Masuk. berjalan begitu saja? Masuk, saya berharap dulu dari kecil saya ingin jadi orang yang soleh, punya keturunan soleh, anak yang soleh, punya keinginan punya orang banyak duit, punya anak duit, punya istri yang cantik, punya istri yang punya keturunan baik-baik, punya istri yang paling kaya. Saya dapatkan semua. Amin. Mudah-mudahan ini jadi ya pengalaman, terima kasih berbagi pengalaman. Jadi ini kita orang-orang tua, cita-cita apa keinginan, insya Allah semua keinginan, hayalan seperti yang saya pernah mengalami ya, kabul semua, insya Allah kabul, insya Allah. Jadi kalau kata-katanya, kalau anak sekarang bilang saya besar nanti mau pergi ke bulan, insya Allah sampai nanti. Insya Allah.
bercita-citalah setinggi langit. Jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih Kapten sharingnya untuk tip-tip mencari jodoh, pengalaman mendidik anak, bercita-cita. Ya nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi seputar pengalaman, insya Allah bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share, komentar di bawah. Karena gratis. Oh, subscribe gratis dan insya Allah ada nilai ibadahnya. Alhamdulillah minna wa minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.